Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Nah, jadi kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri. Dennis Siregar naik pitam. Jimli Asidiki minta lupakan saja pelanggaran konstitusi Paman Gibran. Enak aja, demokrasi kita sedang dirusak. Jangan-jangan berkomplot sejak awal ya. Nah, bagus itu. Jadi kalau kita lihat dari langit, waduh, ini harus disyukurin, bagus ini. Dan yang membuat sejarah itu ya saudara-saudara ini, yang melapor ini. Jadi maksudnya dengan semangat bersyukur begitu, ya jangan marah-marah juga di sini. Biasa-biasa aja kita adu ide aja gitu loh. Ini sih ironis guys, melanggar aturan main disanjung hebat. Padahal nih, nggak perlu orang hebat untuk melanggar aturan. Iya dong. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Dennis Siregar ikut mengomentari pernyataan Profesor Jimli Asidiki terkait keputusan MK. Profesor Jimli sebelumnya terang-terangan mengatakan untuk melupakan isu aturan main yang sudah diputuskan MK. Jika memang tidak suka, jangan dipilih. Pilihlah sesuai aspirasi. Profesor Jimli menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari kampanye negatif dan kampanye hitam. Melihat pernyataan Profesor Jimli, Dennis Siregar mengatakan bahwa apa yang terjadi pada MK, adanya kecurangan dan aturan main, itu tidak bisa dilupakan begitu saja karena demokrasi kita sudah dirusak. Dennis juga menegaskan rusaknya demokrasi kita bukan hanya di MK, tapi ada kerusakan yang lain juga. Jika di MK saja mereka berani merusak tatanan yang sudah ada, maka akan ada kerusakan-kerusakan yang lain yang sedang dilakukan. Melihat pernyataan Profesor Jimli, ini seperti menyeratkan apakah memang ada drama yang sedang dijalankan oleh Profesor Jimli yang seolah menolak di awal, tapi nyatanya membiarkan. Apakah dia juga masuk dalam drama politik kemarin yang meloloskan Gibran menjadi cawapres? Sudah jelas dan terang-terangan bahwa undang-undang mensyaratkan usia minimal 40 tahun untuk capres-cawapres. Namun demi syahwat berkuasa, mereka berkomplot memanfaatkan MK untuk memberikan courting. Padahal MK tidak punya wewenang untuk itu. Oknum ketua MK yang adalah ipar penguasa pastinya akan memainkan peran untuk memuluskan jalan itu. Sebenarnya tak boleh menerabas jalan, namun karena oknum-oknum hakim kita lucu, maka upaya-upaya pemerkosaan hukum itu berjalan terus. Dan akhirnya, si anak presiden itu melaju dengan sumringah sebagai cawapres. Si anak yang tadinya imut-imut ternyata seperti Dracula yang haus darah, haus kuasa. Tak peduli banyak orang yang tidak menyukai pelanggaran konstitusi ini. Tapi kita hendak menertawakan para hakim kita yang selama ini diakui sebagai pakar dan berintegritas mengawal hukum dan tata keadilan di negeri ini. Tapi kita hendak menertawakan para hakim kita yang selama ini diakui sebagai pakar dan berintegritas mengawal hukum juga tata keadilan negeri ini. Yusril Iza Mahendra sudah menilai putusan MK tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tidak diambil oleh Gibran. Dari statementnya, Yusril mengakui bahwa putusan MK mengandung kontroversi. Jika konsisten dengan sikapnya, Yusril mestinya mundur dari koalisi parpol yang mengusung Prabowo Gibran sebagai wujud integritas, di mana tindakan atau sikap selaras dengan ucapan. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Bahkan Jimli yang dipercaya menjadi ketua MK juga dikenal sebagai ahli hukum tata negara yang mumpuni, pendekar hukum tata negara, intelektual yang menulis banyak buku tentang hukum tata negara, padahal diharapkan bisa meluruskan kekacauan ini dengan mengembalikan semua kontroversi MK hingga hukum dan undang-undang kembali ke right track. Namun, apa yang terjadi? Semua hakim itu cuma diberikan sanksi teguran. Hanya si AU, oknum ketua MK yang dianggap sebagai pembuat kontroversi itu, dipecat sebagai ketua, namun tetap sebagai anggota MK, masih tetap bersama kawan-kawannya menikmati kedudukan dan kehormatan itu. Benar-benar lucu. Hari ini tentu ada yang tidak beres. Ada kemungkinan jika Jimli ini memang ikut membuat drama ini, meskipun ia tak ikut secara langsung membuat bahan drama, tapi bumbu-bumbu yang ia putuskan memberikan cita rasa yang bikin gaduh se-Indonesia. Mengutip dari pernyataan Yusril, menurut saya, jika saya jadi hakim MK dan MK, saya akan mundur saja sebagai wujud pertanggungan moral dan menutupi rasa malu yang tidak terkirakan.
Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Prof. Jimli ikut dalam drama tersebut? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, Wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren Wapres sepanjang sejarah Indonesia. Cah berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Ngakak, survei intelektual Gibran kalahkan Mahfud MD, pengamat sampai ingin muntah. Ternyata survei bayaran. Jadi kalau sekarang masih belum terjadi pencoblosan, belum ada pemilihan, kemudian ada lembaga survei yang memenangkan Prabowo dan Gibran, ya itu sebenarnya tingkat kesulitannya tuh rendah sekali gitu. Bulan depan juga mereka bisa berubah. Jadi soal urusan kredibilitas, soal kepercayaan publik dan sebagainya, ini tidak akan berdampak terlalu serius kepada lembaga survei hari ini yang memenangkan Prabowo Subianto. Karena pencoblosannya belum terjadi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Presiden of Nusantara Foundation, Imam Samsy Ali, merasa ingin muntah dengan survei Indobarometer yang membandingkan aspek intelektual bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, dengan bakal capres PDIP, Mahfud MD. Pasalnya dalam perbandingan aspek intelektual pada survei Indobarometer, Mahfud MD dan bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar alias Caimin kalah dari Gibran. Lebih lanjut, menurutnya, hasil tersebut terlihat merendahkan Mahfud MD yang merupakan seorang guru besar hukum tata negara. Sementara itu, peneliti Indobarometer, Christopher Nugroho menyebutkan aspek intelektual menjadi daya tarik paling dominan bagi pemilih untuk memilih. Hasilnya, Gibran unggul dengan dukungan 37,6%. Gibran unggul dalam kategori cawapres dengan intelektualitas tinggi mengalahkan Mahfud MD yang cuma ada di 23,3% dan Muhaimin Iskandar di 18%. Pemilih diyakini lebih mengedepankan penilaian dalam aspek intelektualitas di Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan kategori kedua yang menggerakkan pemilih adalah pengalaman. Untuk urusan ini, Mahfud menjadi cawapres yang memiliki dukungan tertinggi sebesar 43,6%. Sekalipun baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo, survei dari Indobarometer juga menempatkan Gibran pada urutan kedua setelah Mahfud sebagai cawapres berpengalaman. Gibran meraih dukungan 19,2%, sedangkan Muhaimin 16,7%. Bisa jadi itu merupakan hoax. Survei yang memang sengaja dibuat-buat untuk menaikkan citra Gibran sebagai cawapres potensial. Berita bohong seperti ini bisa saja dilakukan untuk menaikkan elektabilitas seseorang capres atau cawapres yang tidak memiliki pengalaman. Siapa yang bisa menyangkal bahwa Gibran baru 2 tahun masuk ke dunia politik, menjadi pejabat eksekutif, tapi sudah bisa mengalahkan intelektualitas seorang Profesor Mahfud MD? Sungguh mengejutkan. Kok bisa Gibran dianggap lebih intelektual dibandingkan Mahfud MD? Kalau Gibran menang dari Anies, itu pun saya masih bisa maklum meskipun ragu juga. Padahal elektabilitas Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud lebih tinggi dibandingkan dengan elektabilitas Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran. Entah surveinya yang gimana atau masyarakat yang tidak paham. Kalau ada debat capres-cawapres, saya yakin Gibran akan menjadi salah satu calon yang paling gugup dan gelagapan saat bicara. Pengalaman tidak akan bohong. Bahkan kalau adu debat head to head dengan Anies, Gibran bakal dihajar habis-habisan oleh kemampuan tata kata yang menakjubkan dari mulut Anies. Apalagi harus berhadapan langsung dengan Mahfud MD. Mahfud itu salah satu orang dengan track record dan pengalaman yang super komplit. Ia pernah berkarir di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pernah menjadi anggota DPR, pernah jadi menteri dan ketua MK. Kalau diadu soal politik, jangan ditanya. Sebenarnya saya melihat beberapa survei terlalu meninggikan elektabilitas Prabowo Gibran. Angkanya kadang terdengar bombastis. Tapi saya anggap ini hanya narasi saja, supaya Gibran dianggap sebagai cawapres terbaik yang dimiliki negara. Ya, anggap saja sebagai pembenaran bahwa Gibran cawapres yang diinginkan banyak orang, supaya mungkin agar masyarakat memaklumi apa yang sudah dilakukan MK. Luar biasa ya, capresnya punya masalah di masa lalu, cawapresnya punya masalah saat ini dengan cap cawapres cacat hukum, ilegal, anak haram konstitusi, dan lain-lain. Dua-duanya kelab dan serasi.
Dua-duanya terlihat sangat bernafsu berkuasa. Yang satu sudah belasan tahun kepingin berkuasa, yang satu lagi dibuka jalannya oleh paman langsung kepingin berkuasa juga. Jadi bagaimana menurut Anda?